Silahkan hina aku dulu, bilang aku janda kesepian yang sengaja menggoda suami orang. Bilang aku perempuan tatahu malu yang jatuh hati pada tetangganya sendiri. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, tulis dulu di komentar kamu nonton dari kota mana. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah nyata yang lebih rumit daripada sinetron manapun. Sekarang, kalian boleh menilai aku sesuka hati. Kalian bisa bilang aku janda yang lupa diri, guru yang tidak profesional, atau perempuan yang sengaja mendekati pejabat demi kenyamanan hidup. Silahkan, karena memang itulah yang orang bicarakan di belakangku. Tapi sebelum kalian menghakimi, dengarkan dulu ceritaku. Karena tidak semua cinta itu putih. Ada cinta yang datang di waktu salah, pada orang yang salah, tapi tetap membuat hati bergetar seperti pertama kali jatuh cinta. Namaku Irma, usia 40 tahun. Banyak orang mengenalku sebagai Bu Irma, guru kelas 2 SD negeri yang selalu tampak ceria di depan murid-muridnya. Tetapi di balik seragam batik sederhana dan senyum yang kupaksakan setiap pagi, aku hanyalah seorang janda yang sedang berjuang mempertahankan hidup. Setiap hari dimulai pada jam 4 pagi, bukan karena aku rajin, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Jam segitu dunia masih gelap, suara ayam bahkan belum terdengar, tapi dapurku sudah hidup dengan bunyi panci dan aroma minyak panas. Sarapan harus siap sebelum mereka bangun. Bekal harus selesai sebelum bel masuk sekolah. Dan semua itu harus kulakukan dengan tenaga yang bahkan kadang tidak kumiliki. Saat aku memasak telur dadar dan menghangatkan nasi, pandanganku selalu berakhir pada foto di dinding dapur. Foto aku, suamiku, dan Raka yang waktu itu masih kecil. Suamiku tersenyum lebar, memegang Raka di pundaknya, sementara aku berdiri di samping mereka. Foto itu diambil sebelum suamiku jatuh sakit, dan sebelum dunia mencabut separuh dari diriku. 3 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi rinduku tidak pernah berkurang. Bu, aku bangun. Suara Raka memecah lamunanku. Rambutnya acak-acakan, matanya masih berkabut. Aku menyambutnya dengan senyum yang kupaksakan lembut. Cuci muka dulu, Nak. Sarapan sebentar lagi. Raka duduk, mengucek matanya, lalu mulai makan lahap-lahap. Anak itu selalu berusaha terlihat kuat. Bahkan ketika diam-diam, menatap pintu seolah menunggu seseorang yang tidak akan pernah pulang. Aku boleh minta 2 telur? Boleh, tapi habiskan ya. Kamu suka ninggalin kuningnya? Jawabku sambil tertawa kecil. Setelah membereskan meja, aku buru-buru berganti pakaian. Batikku tidak banyak. Hanya 4 pasang yang kupakai bergiliran sejak 2 tahun terakhir. Tapi murid-muridku tidak pernah peduli dengan hal itu, dan itu membuatku merasa sedikit lebih ringan. Aku mengantar Raka ke sekolahnya yang hanya berjarak beberapa menit jalan kaki dari rumah. Setelah melambaikan tangan, aku berjalan sendiri ke SD tempatku mengajar 2 kilometer dari rumah. Melewati gang-gang kecil, warung yang baru buka, ibu-ibu yang sibuk menjemur pakaian. Motor? Tidak punya. Mobil? Jangan ditanya. Transportasi? Jalan kaki. Kadang angkot kalau hujan deras. Saat masuk sekolah, aku langsung disambut teriakan anak-anak. Bu Irma! Bu, lihat gambar aku. Bu, Budi nyontek lagi. Kadang rasanya seperti diserang dari segala arah, tapi itu membuatku merasa hidup. Mereka memberiku energi yang tidak bisa diberikan siapapun. Mengajar adalah satu-satunya bagian hidupku yang tetap. Tidak berubah, tidak pergi, tidak mengecewakan. Aku mengajari mereka membaca, menulis, menggambar. Aku memarahi yang ribut, menenangkan yang menangis,
gandeng tangan yang takut ke toilet. Aku bahkan menyisipkan bekal tambahan untuk murid-murid yang sering datang tanpa sarapan. Di sekolah, aku bukan janda. Aku bukan perempuan yang ditinggalkan. Aku bukan ibu yang berjuang sendirian. Aku hanya guru, dan itu cukup membuatku merasa berharga. Namun setelah bel pulang berbunyi, dunia kembali mengingatkan siapa aku sebenarnya. Aku pulang ke rumah kecilku yang sunyi. Memasak untuk Raka, mengoreksi tumpukan buku tugas, membersihkan rumah yang selalu tampak berantakan tapi sunyi. Dan di sela-sela itu, aku menatap jendela, menyadari betapa sepinya rumah itu tanpa seseorang yang dulu mengisi setiap sudutnya dengan kehangatan. Kadang kalau semua pekerjaan sudah selesai, aku duduk sendiri di meja kecil samping jendela. Di luar, tetangga-tetangga tertawa bersama keluarga mereka. Suara televisi dari rumah sebelah terdengar samar. Lampu-lampu kompleks perlahan padam satu persatu. Rumahku masih benderang, seolah memaksaku tetap terjaga menghadapi kesunyian. Ada hari-hari di mana aku kuat. Ada hari-hari di mana aku hanya menjadi robot, mengajar, memasak, tidur, ulangi lagi. Ada juga hari-hari di mana aku menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena lemah, tapi karena aku tidak bisa mengeluh kepada siapapun. Hidupku lurus, tenang, aman. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Sampai satu pagi rumah kosong di sebelah rumahku, yang sudah lama dibiarkan tidak berhuni, mulai ramai oleh suara truk dan pekerja angkut barang. Aku sedang menyapu halaman ketika sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan rumah itu. Seorang pria turun dengan pakaian rapi dan senyum simpatik. Tetangga depan rumah berbisik. Itu pejabat DPRD Bandung, Bu. Katanya pindah ke sini. Aku hanya mengangguk. Tidak tertarik. Tidak punya waktu untuk peduli. Tapi ketika pria itu menoleh, menatapku, dan memberi senyum sopan dengan cara yang begitu tulus. Hidupku yang selama ini datar dan lurus mulai retak sedikit. Dan aku tidak tahu bahwa retakan kecil itu akan menjadi awal dari badai besar yang merubah seluruh kisahku. Sejak hari pria itu pindah ke rumah sebelah, aku sebenarnya tidak pernah menyangka hidupku akan berubah. Bagiku, dia hanya tetangga baru, orang asing yang kebetulan punya status besar, pejabat, DPRD Bandung, baju rapi, mobil bagus, punggung tegap, senyum hangat. Tapi dunia selalu punya cara mempertemukan kita dengan orang yang tidak seharusnya kita temui. Sore itu, aku sedang menyapu halaman seperti biasa. Raka bermain bola kecil yang ia buat dari kertas dan lakban. Angin bertiup pelan. Suasana kompleks perumahan terasa damai, sampai bola kertas itu melambung melewati pagar dan hampir mengenai salah satu pekerja yang sedang mengangkat kardus. Pria itu menangkap bolanya dengan refleks cepat, gerakan ringan tapi tegas, seolah tubuhnya dilatih untuk hal-hal semacam itu. "Wih, jagoan nih yang nendang," katanya sambil senyum ke arah Raka. Raka terkejut, lalu tertawa kecil. "Maaf om, bolanya lepas." Pria itu berjalan mendekat sambil menyerahkan bola ke Raka. Matanya kemudian beralih ke arahku. "Permisi Bu, saya Andre, baru pindah." Aku mengangguk sopan. "Irma Pak, saya tinggal di sebelah." "Oh, Bu Irma, saya sudah dengar dari warga lain. Katanya ibu guru SD. Wah, itu pekerjaan mulia." Aku tersenyum kecil. "Mulia, tapi capeknya juga mulia, Pak." Andre tertawa. Suaranya tenang, tidak keras tapi cukup untuk membuat hati yang sudah lama beku ini merasakan sesuatu yang hangat. Hari itu percakapan kami hanya sebentar, tapi sejak itu Andre selalu menyapa setiap kali melihatku. Pagi-pagi saat aku mengeluarkan sepeda, ia melambaikan tangan.
Sore hari ketika aku pulang membawa kantong belanjaan, ia menegur singkat. Malam hari jika aku sedang menyiram tanaman, ia berdiri di pagar rumah dan bertanya tentang keseharianku. Tidak pernah berlebihan, tidak pernah memaksa, hanya ada. Dan entah kenapa kehadirannya yang sekecil itu mulai mengisi ruang-ruang kosong dalam hariku. Suatu pagi, aku hampir terjatuh ketika membawa belanjaan dari warung. Kantong plastiknya sobek. Telur-telur berguling di jalanan. Aku panik, bukan soal telurnya, tapi karena uangku benar-benar pas untuk belanja hari itu. Tiba-tiba, ada tangan yang mengangkat telur-telur itu satu persatu. Bu Irma, sini, saya bantu. Andre. Tanpa jas resmi. Tanpa citra pejabat. Hanya pakai kaos rumah dan celana training. Rambutnya sedikit berantakan, seolah baru bangun tidur. Ia mengumpulkan telur-telur yang pecah, meletakkannya di wadah kecil, dan menatapku dengan ekspresi tulus. Telurnya pecah, tapi masih aman lah buat telur dadar, katanya sambil tersenyum. Aku tertegun. Hatiku menghangat pelan. Bahaya yang terasa manis. Terima kasih Pak Andre. Panggil Andre saja, jawabnya. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu, panggil saya Irma saja. Sejak kalimat itu keluar, entah kenapa aku merasa baru saja membuka pintu kecil yang seharusnya tetap tertutup. Malam berikutnya hujan turun. Raka ketakutan karena suara petir. Aku mematikan TV dan memeluknya erat-erat. Tiba-tiba lampu rumah padam. Bu, gelap, bisik Raka. Aku ingin menenangkan hatinya. Tapi jujur saja, aku pun takut. Gelap membuat bayangan masa lalu muncul kembali. Suara suami batuk keras, nafasnya sesak, tanganku menggenggamnya tanpa daya. Lalu terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Aku membuka pintu, dan di sana Andre berdiri, basah kuyup, membawa senter. Saya lihat rumah ibu gelap dari luar. Mau dibantu periksa sekring? Dalam kondisi normal, aku pasti menolak. Tapi malam itu, takut dan sepi membuatku tidak punya kekuatan. Masuk, Pak. Andre. Ia masuk, menyalakan senter, lalu memeriksa panel listrik. Beberapa menit kemudian, lampu kembali menyala. Andre menatapku. Kalau listrik mati lagi, panggil saja. Jangan takut. Aku menunduk. Tidak berani menatap matanya terlalu lama. Terima kasih. Maaf merepotkan. Tidak merepotkan kalau yang dibantu tetangga sendiri, katanya lembut. Hujan makin deras. Suasana sunyi. Raka tertidur di sofa. Dan aku berdiri terlalu lama menatap pintu setelah Andre pergi. Sejak itu, sesuatu yang awalnya kecil mulai tumbuh tanpa kusadari. Setiap kali mendengar suara mobil Andre datang, jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Setiap kali Andre tersenyum, aku merasa ada yang menghangat di dadaku. Setiap kali ia menyapaku, aku merasa tidak sendirian. Aku tahu ini berbahaya. Aku tahu Andre sudah punya istri. Aku tahu perasaanku salah sejak awal. Tapi, hati yang sudah lama kesepian, kadang tidak bisa dibohongi. Dan aku, Irma yang selalu berkata pada murid-murid agar tidak melanggar batas, diam-diam mulai melanggar batas dalam hidupku sendiri. Hubungan kami mulai berubah perlahan, begitu perlahan,
Hingga aku tidak sadar kapan tepatnya aku mulai menantikan suara ketukan di pagar rumah atau senyuman simpati yang Andre berikan setiap kali kami berpapasan. Awalnya, aku selalu menegur diri sendiri. Irma, ini hanya tetangga, jangan lebay. Tapi hati punya cara bicara yang berbeda dengan logika. Dan pada suatu sore, batas itu mulai kabur. Hari itu aku pulang sekolah dengan membawa tumpukan kertas ulanan. Panas terik membuat kepalaku berat. Raka sedang les di rumah temannya, jadi rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Saat aku membuka pagar, suara Andre memanggilku dari teras rumahnya. Irma, tahan dulu, they look heavy. Ia melangkah mendekat, mengambil separuh tumpukan kertas di tanganku tanpa menunggu izin. Pak Andre, ini pekerjaan saya. Iya, saya tahu, tapi kertasnya aja berat, bukan tugasnya. Jawabnya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa meski gugup. Kami masuk rumah. Andre menaruh kertas di meja makan, lalu berdiri sambil melihat sekeliling. Rumahnya hangat ya, katanya. Aku tersenyum kecil. Hangat karena kecil, Pak. Justru itu, yang kecil-kecil kadang paling nyaman, jawabnya sambil menatapku. Tatapan itu tinggal terlalu lama, menempel di kepala seperti bayangan yang tidak mau hilang. Seminggu kemudian, aku sakit flu berat. Masih tetap memaksa mengajar, tapi kepalaku pusing dan tubuhku lemas. Pulang sekolah, aku benar-benar tak kuat memasak. Aku duduk di lantai dapur, bersandar pada lemari, memejamkan mata. Lalu suara pintu pagar terdengar. Irma? Ibu Irma? Suara Andre. Aku ingin menjawab, tapi suaraku tidak keluar. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Andre masuk membawa sekantong plastik. Saya ketuk dari tadi. Lampu rumah menyala, tapi ibu tidak keluar. Saya khawatir. Aku mengangguk lemah. Dengan sigap, Andre membantuku berdiri. Ia memapahku ke sofa. Perhatiannya, walaupun sederhana, membuatku ingin menangis. Terima kasih. Kita kan tetangga, jawabnya pelan. Tetangga harus saling jaga. Tapi suaranya terdengar terlalu lembut. Terlalu hangat. Terlalu berbahaya. Andre duduk di kursi di depanku, memperhatikan apakah aku makan cukup. Bukan tatapan pejabat. Bukan tatapan tetangga baik. Tatapan seorang pria yang sedang kehilangan sesuatu di rumahnya, lalu tanpa sengaja menemukannya di rumah orang lain. Setelah aku selesai makan, ia bersiap pergi. Namun sebelum keluar, ia berhenti di pintu dan berkata, Irma, kalau butuh sesuatu, panggil saya. Jangan tahan sendiri. Kata-katanya sederhana, tapi jantungku berdebar lebih cepat. Hari-hari berikutnya, perhatian Andre semakin sering datang. Ia menawarkan tumpangan saat hujan, mengangkat galon air ke rumahku tanpa diminta, mengantar Raka ke sekolah saat aku terlambat, kadang berdiri di pagar hanya untuk menanyakan bagaimana hariku. Dan aku, yang sudah lama tidak diperhatikan pria manapun, mulai terbiasa tanpa sadar. Terlalu terbiasa. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan. Wah, Pak Dewan rajin amat ke rumah Bu Irma. Pagi, siang, sore. Janda sama pejabat itu cocok juga ya. Awas Bu Irma, nanti istrinya cemburu. Aku pura-pura tidak dengar.
Tapi setiap bisikan itu seperti memukul dadaku. Suatu sore, setelah mengajari murid-murid menulis cerita pendek, aku duduk di teras sambil minum teh. Andre keluar rumah, menoleh, lalu tersenyum. "Boleh duduk sini?" tanyanya. Aku ingin bilang tidak. Aku harus bilang tidak. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah, "Silakan." Kami duduk bersebelahan, cukup jauh untuk tetap sopan, cukup dekat untuk membuatku sadar bahwa aku sudah melanggar batas yang tidak kasat mata. Andri bercerita tentang pekerjaannya, tentang tekanan politik, tentang istrinya yang sibuk bisnis hingga sering pulang larut malam. Aku diam, tapi mendengarkan. "Kadang saya iri sama rumah ibu," katanya. Tiba-tiba, aku menoleh, bingung. "Rumah saya?" "Iya," jawabnya. "Kecil, tapi hangat. Ada suara anak, ada yang nunggu." Aku tercegat. Tidak tahu harus menjawab apa. Lalu Andre menatapku, tatapan yang tajam tapi lembut. "Irma, saya tidak tahu kapan terakhir kali saya merasa senyaman ini." Dunia seakan berhenti. Jantungku berdetak keras. Aku ingin berdiri, ingin menegur, ingin menjauh. Tapi tubuhku tidak bergerak. Dan dalam diam yang terlalu panjang itu, aku menyadari bahwa aku sudah berada di tempat yang berbahaya. Bukan karena Andre, tapi karena hatiku sendiri. Hubungan kami mulai berubah, bukan hanya dalam hati kami, tetapi juga dalam mata orang-orang. Semakin hari, semakin banyak tatapan yang terasa menusuk kulitku. Mulai dari ibu-ibu yang berhenti bicara saat aku lewat, sampai bapak-bapak yang saling sikut sambil tersenyum sinis. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Dan jujur, kadang aku sendiri pun takut pada pikiranku sendiri. Sore itu, setelah pulang dari sekolah dengan langkah lelah, aku mendengar dua tetangga berbicara sambil mencuci motor. "Pak Dewan itu sering amat ke rumah Bu Irma. Istrinya tahu nggak sih?" "Lah, Bu Irma kan janda. Hati-hati aja." Aku membeku beberapa detik. Bukan karena malu, tapi karena kenyataan bahwa gosip itu tidak sepenuhnya salah. Aku memang membiarkan Andre masuk terlalu jauh dalam hidupku. Di rumah, aku duduk di kursi dekat jendela, memandangi hujan tipis. Pikiranku penuh dengan suara-suara yang tidak bisa kuhentikan. "Kamu salah, Irma. Dia punya istri. Kamu harus berhenti." Tapi setiap kali aku mencoba membuat batas, Andre selalu datang membawa kebaikan yang terlalu sulit kutolak. Dan orang baik seringkali lebih mematikan ketika kita sedang kesepian. Malam itu, Andre mengetuk pintu rumahku sambil membawa sepiring makanan. "Irma, tadi saya ikut rapat sampai malam. Ibu sudah makan?" Aku ragu menjawab. "Baru mau masak." "Kalau begitu, makan ini dulu. Masakan Dina tadi siang. Sayang kalau terbuang." Aku menelan ludah. Masakan istrinya. Diberikan kepada aku. Janda tetangganya. Aku ingin menolak. Aku harus menolak. Tapi Andre menatapku seperti menatap seseorang yang ia benar-benar pedulikan. Akhirnya, aku berkata pelan, "Terima kasih." Andre tersenyum. "Jangan sungkan, saya senang bisa bantu." Saat ia pulang, aku memegang piring itu lama sekali. Merasakan betapa rapuhnya diriku, perempuan dewasa yang bisa runtuh
hanya karena perhatian kecil. Dan itu membuatku takut pada diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, Dina, istri Andre, akhirnya muncul di depan rumahku. Biasanya, ia hanya lewat begitu saja tanpa melihat ke kiri atau kanan, selalu bersibuk dengan teleponnya. Tapi kali ini, ia mengetuk pagar rumahku. Aku terkejut, tapi membukanya. "Bu Dina, ada apa ya?" Ia menatapku lama, dengan mata yang tajam tapi berusaha sopan. "Ibu Irma, saya cuma mau meluruskan sesuatu," katanya. Suara Dina lembut tapi mengandung api. "Saya dengar suami saya sering bantu ibu." Aku merasakan udara di sekelilingku mengeras. "Iya, Bu. Pak Andri orangnya memang baik. Dia sering menolong siapa saja." "Tidak perlu diplomatis, Bu. Saya cuma ingin ibu tahu, suami saya itu laki-laki. Ibu juga perempuan. Saya tidak mau ada masalah." Aku terdiam. Panas menjalar ke wajahku. "Bu Dina, saya tidak punya niat. Semua perempuan bisa bilang begitu," katanya lirih tapi tajam. Sampai suatu hari, mereka jatuh cinta dan bilang itu terjadi tanpa sengaja. Kata-katanya menusukku lebih dalam dari yang ingin kuakui. Setelah Dina pergi, aku menutup pintu perlahan dan bersandar pada tembok. Dadaku sesak. Air mata mengalir tanpa bisa kucegah. Karena apa yang Dina katakan tidak sepenuhnya salah. Bagian dari diriku sudah mulai jatuh. Malam berikutnya, Andre mengetuk pintu seperti biasa. Aku tidak membuka. "Bu Irma, ibu di dalam." Tidak ada jawaban. "Bu Irma, saya tahu ibu mendengar." Aku menahan napas. "Istri saya bicara sama ibu ya." Masih aku diam. Suara Andre menjadi lirih. "Bu Irma, saya minta maaf. Saya akan jelaskan semuanya." Aku menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Akhirnya, aku berkata pelan melalui pintu. "Pak Andre, jangan datang dulu. Tolong, beri saya waktu." Andre terdiam lama. Lalu ia berkata, "Kalau itu yang ibu mau, baik." Langkah kakinya menjauh. Suara mobilnya terdengar. Dan ketika aku akhirnya duduk di ruang tamu malam itu, aku menangis sampai tubuhku gemetar. Bukan hanya karena malu, bukan hanya karena gosip, bukan hanya karena Dina. Aku menangis karena aku tahu. Aku mulai mencintai pria yang tidak boleh kucintai. Dan itu adalah dosa yang bahkan aku sendiri tidak siap menghadapinya. Hari-hari berikutnya menjadi jauh lebih sunyi dari biasanya. Andre tidak muncul. Tidak ada ketukan di pintu. Tidak ada suara mobil berhenti di depan rumah. Tidak ada tetangga yang melirik aneh seolah mereka pun tahu badai sedang ditahan. Raka sempat bertanya, "Bu, Om Andre kok nggak main kesini lagi?" Aku hanya tersenyum kaku. "Om Andre sibuk kerja, Nak." Sebenarnya itu bukan jawaban. Itu pelarian. Aku sengaja menghindar dari jendela, menghindari teras, menghindari segala kemungkinan tatap mata dengannya. Sampai suatu pagi, pintu pagar rumahku kembali diketuk keras. Terlalu keras. Aku keluar
dan hampir seluruh tenaga hilang dari tubuhku saat melihat siapa yang berdiri di sana. Dina. Namun kali ini wajahnya berbeda. Bukan hanya curiga, tetapi hancur, marah, dan penuh dendam yang sulit disembunyikan. Ibu Irma, kita bicara, sekarang. Aku menggenggam pagar erat-erat. Bu Dina, ada apa? Tanpa izin, Dina mengangkat ponselnya. Di layar terlihat sebuah screenshot. Percakapan singkat antara aku dan Andre. Pesan sederhana. Terima kasih sudah bantu Raka malam itu. Diambil dari ponselnya. Entah bagaimana. Entah kapan. Tapi itu cukup untuk membuat segalanya meledak. Ini apa, Bu Irma? Suaranya bergetar penuh emosi. Kenapa suami saya mendapatkan pesan seperti ini dari ibu? Kenapa? Aku menghela napas gemetar. Bu Dina, itu cuma pesan terima kasih. Tidak ada maksud lain. Tidak ada maksud lain? Atau ibu ingin saya percaya bahwa seorang janda tidak punya kepentingan apapun saat sering dibantu suami saya? Kata janda itu dilontarkan seperti pisau. Aku mencoba bertahan, tapi air mataku mulai mengumpul. Bu Dina, saya tidak pernah berniat macam-macam. Cukup! Bentaknya. Saya tidak mau terlihat seperti orang bodoh di mata tetangga. Semua orang sudah bicara, sudah gosip, dan saya tidak mau suami saya terlibat dengan perempuan seperti ibu. Aku terpaku. Perempuan seperti aku. Apa aku sebegitu rendahnya? Hentikan semuanya, Bu Irma. Napas Dina tersengal karena emosi. Hentikan hubungan, kedekatan, atau apapun ini, sekarang juga. Atau saya yang akan bertindak. Ia pergi tanpa menunggu jawabanku. Pintu pagar bergetar keras saat ia menutupnya. Dan aku berdiri di sana, membeku, sementara hatiku terasa ditusuk ribuan jarum. Setelah itu, gosip pecah lebih besar daripada sebelumnya. Aku berjalan ke warung, mereka berhenti bicara. Aku lewat gang, mereka menatap sambil berbisik. Aku mengantar Raka ke sekolah, ada ibu-ibu yang sengaja menghindar. Dan benda yang paling menyakitkan adalah pandangan kecil Raka yang penuh tanya. Bu, ibu kenapa? Aku tersenyum palsu. Tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma capek. Padahal aku sedang runtuh. Rasanya seperti seluruh dunia mentertawakan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Beberapa hari setelah konfrontasi itu, Andre akhirnya datang. Ia mengetuk pintu, perlahan, tidak memaksa, tidak sehangat biasanya. Seolah ia pun ketakutan pada apa yang mungkin ia dengar. Irma, boleh bicara? Aku membuka pintu sedikit, cukup untuk melihat wajahnya. Pak Andre, tolong, jangan datang lagi. Saya mohon. Andre menelan ludah. Wajahnya jelas penuh rasa bersalah. Irma, saya tidak bisa begitu saja pergi tanpa bicara. Semua ini terjadi karena saya tidak jujur pada Dina. Saya tidak mau dengar, potongku sambil menahan tangis. Dina sudah datang ke sini. Dia marah, dia hampir menghina saya. Dan semua ini karena saya terlalu dekat dengan Anda. Andre memejamkan mata, kesakitan. Irma, saya tidak pernah bermaksud membuat hidup ibu kacau. Tapi itulah yang terjadi. Suaraku pecah. Saya janda, Pak Andre. Saya sudah cukup jadi bahan omongan. Tolong jangan tambahkan luka di hidup saya. Andre terdiam. Matanya berkaca-kaca. Itu pertama kalinya aku melihat seorang pejabat terlihat sangat kecil. Saya akan menjauh, katanya akhirnya. Demi kebaikan ibu. Aku menutup pintu, pelan, tanpa kata perpisahan. Setelah langkah kakinya hilang di ujung jalan, aku jatuh berlutut, menangis dalam bisu. Karena aku tahu itu bukan hanya akhir dari kedekatan kami. Itu adalah akhir dari satu-satunya kehangatan yang sempat kembali hadir dalam hidupku
setelah bertahun-tahun gelap. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram. Kertas tugas murid-murid berserakan, tapi tidak kusentuh. Aku memeluk lutut, mencoba menarik nafas panjang. Kenapa perasaan yang datang di waktu salah selalu terasa paling benar? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Lebih sendirian daripada saat suamiku meninggal. Karena kali ini, kesepian itu bukan datang dari kehilangan, melainkan dari pilihan. Pilihan yang harus kuambil meski hatiku menolak. Sejak hari itu, hari ketika aku menutup pintu dan meminta Andre menjauh, hidupku kembali seperti semula. Setidaknya, begitulah yang coba aku yakinkan pada diriku sendiri. Pagi-pagi aku bangun, memasak sarapan, memastikan Raka mandi, lalu berjalan ke sekolah membawa tas kerja yang isinya selalu berat oleh lembaran tugas. Rutinitas yang dulu membuatku merasa stabil, kini kerasa lebih sepi dari biasanya. Rasa hangat yang sempat singgah itu kini menghilang begitu saja, seperti angin yang lewat tanpa pamit. Tetangga-tetangga perlahan berhenti menggosipkan aku. Bukan karena mereka percaya aku tidak melakukan apa-apa, tapi karena mereka menemukan gosip baru untuk diikuti. Tapi tatapan mereka masih ada. Tatapan yang tidak menyakiti secara langsung, tapi cukup untuk membuatku selalu menunduk ketika lewat. Yang paling aneh adalah, setiap kali aku lewat di depan rumah Andre, aku secara otomatis memalingkan wajah. Seolah melihat pagar rumahnya saja sudah dosa. Suatu sore, ketika aku sedang menjemur baju, suara keras terdengar dari rumah Andre. Suara barang jatuh, suara teriakan, suara Dina. Aku terhenti, tangan memegang jemuran yang belum selesai kugantung. Walaupun aku tidak ingin ikut campur, telingaku tidak punya pilihan. Pertengkaran itu terdengar jelas. Kamu pikir aku tidak tahu? Selama ini kamu ke rumah dia. Dina, hentikan. Kamu laki-laki. Kamu pikir aku bodoh? Tidak ada apa-apa antara kami. Kalau tidak ada, kenapa kamu peduli begitu dalam? Suaranya naik turun, penuh emosi, penuh luka. Aku menutup mata. Aku tidak ingin jadi penyebab rumah tangga seseorang retak, meskipun aku tidak pernah berniat. Setelah beberapa menit, suara mereka meredah, lalu sunyi. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap jendela yang merefleksikan bayanganku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, sejak awal semua ini, aku bertanya pada diri sendiri, apa perasaan ini benar-benar cinta atau hanya pelarian? Karena ketika seseorang datang di masa kita sedang rapuh, perhatian sekecil apapun bisa terasa seperti penyelamatan. Padahal belum tentu itu cinta. Kadang itu hanya kesepian yang disalahartikan. Beberapa hari berlalu tanpa tanda-tanda kehidupan dari Andre. Tidak ada suara mobilnya, tidak ada lampu ruang tamu menyala, tidak ada aktivitas apapun di halaman. Rumah itu terasa seperti bangunan kosong yang sedang menahan nafas. Sampai suatu sore, aku keluar untuk membeli sayur. Dan ketika melewati pagar rumahnya, sebuah suara pelan memanggilku. Irma, aku menoleh. Andre berdiri di teras rumahnya, mengenakan kemeja kusut dan wajah lelah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku hendak pergi, tapi ia melangkah mendekat, menjaga jarak agar tetap sopan. Saya sudah lama ingin bicara, tapi saya tidak ingin memaksa. Aku menarik nafas, bersiap menolak. Namun Andre melanjutkan sebelum aku sempat bicara. Dina pindah sementara ke rumah orang tuanya. Nada suaranya datar, tapi penuh luka. Dia bilang, dia butuh waktu. Aku diam. Tidak tahu harus merasa apa. Maafkan saya, Irma. Bukan karena saya datang ke rumah ibu, tapi karena saya membiarkan diri saya merasa sesuatu yang tidak seharusnya.
Aku menunduk. Kata-katanya seperti cermin bagi kesalahanku sendiri. Andre, saya juga salah. Saya membiarkan diri saya nyaman dengan kehadiran Anda. Padahal seharusnya saya menutup pintu sejak awal. Andre mengangguk pelan. Bukan marah, bukan kecewa, hanya menerima. Saya akan menjaga jarak untuk kebaikan semua. Aku mengangguk. Tidak ada kata yang perlu dilanjutkan. Sebelum ia pergi, Andre berkata pelan. Sangat pelan, seolah angin mendengarnya. Kalau situasinya berbeda, mungkin cerita kita juga berbeda. Aku memejamkan mata sesaat. Karena aku tahu, itu adalah kebenaran paling pahit dalam kisah ini. Ketika ku buka mata, Andre sudah berjalan kembali ke rumahnya, menutup pintu dengan pelan. Dan di detik itu juga, aku tahu, itu adalah perpisahan sungguhan. Waktu berlalu, bukan seminggu, bukan sebulan, tapi cukup lama hingga gosip benar-benar mati, hingga Dina dan Andre memperbaiki rumah tangga mereka, hingga aku bisa melihat rumah sebelah tanpa merasakan apapun. Aku kembali fokus pada dunia yang sebenarnya tidak pernah meninggalkanku. Murid-muridku, Raka, dan hidup kecil yang kujalani tanpa drama. Kadang, saat malam tiba, aku duduk di dekat jendela dan memandangi lampu rumah Andre yang kini menyala kembali seperti biasa. Tidak lagi terasa seperti godaan, tidak lagi terasa seperti luka. Hanya sebuah rumah tetangga. Dan aku akhirnya mengerti, tidak semua orang yang singgah di hidup kita harus dimiliki. Beberapa hanya datang untuk mengingatkan bahwa hati kita masih bisa bergetar. Lalu pergi, membawa perubahan diam-diam dalam diri. Cinta kami bukan cinta yang salah, cuma cinta yang datang di waktu yang salah. Dan cinta seperti itu harus berakhir bahkan sebelum sempat dimulai. Aku akhirnya melanjutkan hidup. Tanpa dia, tanpa penyesalan, tanpa kebencian, hanya dengan pemahaman bahwa tidak semua akhir harus menyakitkan. Kadang, akhir hanyalah akhir.